Timnas Indonesia dipastikan akan bereuni dengan rival lama di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan undian, Indonesia akan bersua Arab Saudi dan Irak. Familiar, jelas karena dua negara ini juga menjadi lawan Indonesia di putaran-putaran sebelumnya. Arab Saudi dan Irak memang lawan yang familiar, tetapi ada jeda waktu panjang antara ronde kedua sampai ronde keempat. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu, seperti apa kans Indonesia lolos dari putaran keempat ini? Starting 11 momen kali ini membahas skenario lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui round 4 ini. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama-sama. Timnas Indonesia berhasil mencatat sejarah baru dengan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sempat diragukan dan menjadi tim terlemah di grup C, skuad Garuda justru mampu membalikan ekspektasi. Langkah awal Timnas Indonesia dimulai pada 6 September 2024 dengan menghadapi Arab Saudi. Laga yang berakhir imbang 1-1 ini menjadi sinyal bahwa tim asuhan Sintayong tidak bisa diremehkan. Di pertandingan-pertandingan berikutnya, Indonesia terus tampil mengejutkan. Mereka berhasil menahan Australia tanpa gol, bermain imbang dengan Bahrain, dan bahkan mengalahkan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina dalam duel krusial yang dipimpin Patrick Kluivert. Meski sempat mengalami kekalahan besar dari Jepang dan Australia, kemenangan tipis atas Bahrain dan Cina pada akhirnya menjadi kunci. Gol penalti dari Ole Romani di laga melawan Cina membuat Indonesia finish di posisi keempat grup C dengan 12 poin. Posisi ini cukup untuk membawa Indonesia melaju ke round 4. Kini, Indonesia akan kembali menghadapi tim-tim kuat di round 4 yang tak kalah beringasnya dari round 3. Meski lawan yang dihadapi lebih berat, pengalaman di round 3 jelas menjadi modal yang berharga. Dengan semangat dan kekompakan yang sama, Timnas Indonesia siap melanjutkan mimpi menuju pentas tertinggi sepak bola dunia. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi digelar pada Kamis 17 Juli 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat di AFC House Kuala Lumpur. Dari hasil undian tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama dengan dua tim kuat lainnya. Meski disebut tim kuat, namun sebenarnya tim-tim tersebut sudah tak asing lagi bagi kita, Arab Saudi dan Irak. Dua negara yang sebelumnya sudah beberapa kali berjumpa dengan Indonesia di berbagai ajang kompetitif. Arab Saudi merupakan lawan yang sempat dihadapi Indonesia pada round 3, di mana Garuda mencatat kemenangan sensasional 2-0 di laga kandang. Pertemuan ulang ini akan menjadi ujian konsistensi sekaligus pembuktian bahwa kemenangan sebelumnya bukanlah kebetulan. Namun dengan status sebagai tuan rumah grup B, Arab Saudi jelas akan menjadi lawan berat yang ingin membalas kekalahan mereka. Sementara itu, Irak juga menjadi lawan yang cukup sering dihadapi Indonesia dalam ajang usia muda maupun senior. Terakhir, kedua tim bertemu pada kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, dan Indonesia kalah 2-0 dan 5-1. Irak juga mengalahkan Indonesia di Piala Asia 2024 lalu. Format round 4 akan menggunakan sistem round robin satu putaran, di mana seluruh laga digelar terpusat di Arab Saudi. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober, disusul pertandingan melawan Irak pada 11 Oktober. Kini, Garuda bersiap menghadapi dua raksasa regional yang sudah sangat mereka kenal dalam pertarungan hidup mati untuk menjaga mimpi ke Piala Dunia. Meski sudah mengenal lawan-lawannya, namun round 4 tetap bukanlah tempat untuk coba-coba. Setiap pertandingan merupakan penentuan hidup dan mati, karena hanya juara grup yang nantinya akan melaju ke Piala Dunia 2026. Satu kekalahan saja bisa menjadi batu sandungan besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, minimal satu kemenangan harus diamankan, baik melawan Arab Saudi maupun Irak, demi membuka peluang lolos. Dengan satu tim dipastikan kalah, persaingan akan mengerucut menjadi duel dua arah menuju puncak klasemen. Skenario ideal dan paling pasti untuk menjamin kelolosan jelas adalah Indonesia meraih 2 kemenangan atas Arab Saudi dan Irak.
Meskipun terdengar berat, peluang ini masih tetap terbuka. Mengingat Indonesia pernah menaklukkan Arab Saudi di round 3 dan kini bertemu Irak dengan skuad yang lebih mahal. Jika berhasil meraih 2 kemenangan, maka Garuda akan mengantongi 6 poin. Sementara 2 tim lainnya maksimal hanya bisa mendapatkan 3 poin. Dalam skenario ini, Indonesia akan menjadi juara grup tanpa perdebatan. Namun jika Indonesia hanya mampu menang 1 kali dan seri di pertandingan lainnya, misalnya menang atas Arab dan imbang lawan Irak, maka Indonesia masih bisa lolos secara otomatis, asalkan pertandingan Arab Saudi versus Irak berakhir imbang. Namun jika pada akhirnya pertandingan tersebut malah tidak berakhir imbang, maka tim yang menang di laga Irak versus Arab Saudi haruslah tim yang sebelumnya dikalahkan Indonesia. Misalnya Indonesia mengalahkan Arab dan seri lawan Irak, maka Arab wajib menang atas Irak. Dengan begitu, Irak hanya akan mendapat 1 poin, sementara Arab 3 poin, dan Indonesia tetap unggul di pemuncak klasemen dengan 4 poin. Namun, jika pada akhirnya yang memenangkan duel Arab versus Irak justru bukan tim yang Indonesia kalahkan, maka duel selisih gol pun tidak terhindarkan. Misalnya, Indonesia menang melawan Arab, lalu imbang melawan Irak, dan pemenang duel Irak versus Arab justru ternyata adalah Irak. Maka poin Garuda dan Irak akan sama, yaitu 4 angka. Dalam skenario ini, Indonesia masih bisa lolos asalkan punya selisih gol yang unggul. Skenario lain yang lebih ketat adalah ketika Indonesia, Arab Saudi, dan Irak saling mengalahkan. Misalnya Indonesia menang melawan Arab tetapi kalah dari Irak, lalu Arab mengalahkan Irak. Semua tim akan berakhir dengan 3 poin. Dan dalam kondisi seperti ini, lagi-lagi penentu utama adalah selisih gol. Jika Indonesia kalah 2 kali, maka Garuda akan dipaksa mengubur mimpinya. Namun jika Indonesia berakhir imbang 2 kali, maka kita hanya bisa berharap skenario terakhir akan terjadi. Dan kita unggul dalam selisih gol. Tim dengan selisih gol terbaik akan menjadi juara grup yang pada akhirnya melaju ke Piala Dunia. Oleh karena itu, kemenangan dalam grup B ini adalah hal yang sangat berharga. Dengan 1 kemenangan, Indonesia bisa membuka banyak kemungkinan lolos. Terlebih lagi jika menang dengan skor besar. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekedar tantangan bagi para pemain timnas Indonesia, tapi juga menjadi ujian terbesar bagi pelatih kepala terbaru kita, Patrick Kluivert. Apakah dia berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia ataulah tidak? Di satu sisi, ia berhasil mengantarkan Indonesia meraih 2 kemenangan penting yang membawa Garuda lolos ke round 4. Namun di sisi lain, catatan kekalahan telak 5-1 dari Australia dan 6-0 dari Jepang juga menimbulkan perasaan was-was. Meski 2 kemenangan yang diraih Kluivert menjadi penyelamat Indonesia di round 3, namun kemenangan tersebut bisa dibilang masih tipis dan belum cukup meyakinkan. Kini menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B, tantangan menjadi jauh lebih nyata. Tak ada ruang lagi untuk eksperimen atau kesalahan, bahkan menang tipis pun masih belum aman. Persaingan yang begitu ketat membuat satu keputusan taktis bisa jadi penentu antara sukses atau kegagalan. Maka, seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia tentu nantinya akan tertuju pada Patrick Kluivert seorang. Apalagi jika Indonesia sampai gagal lolos. Namun, di balik tekanan besar tersebut, Patrick Kluivert juga memiliki peluang emas untuk membuktikan dirinya bahwa ia adalah pelatih yang tepat untuk memimpin timnas ke level yang lebih tinggi, terutama jika Indonesia mampu menumbangkan Irak. Sebuah pencapaian yang tak pernah tercapai selama era kepelatihan Sintayong. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai skenario lolosnya timnas Indonesia. Meski terdengar sulit, namun Indonesia punya kesempatan besar untuk lolos apabila sukses menang, bahkan jika hanya sekali saja. Bagaimana menurut kalian? Bisakah Indonesia lolos dari grup B ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.